Kalau saja suara sholawat tarhim subuh tidak terdengar, mungkin saya masih terjebak di jalur gaib itu. Jalur gaib di sepanjang Jalan Ponorogo Wonogiri. Pernah bekerja di sebuah tabloid beraliran mistik gaib, membuat saya beberapa kali mengalami peristiwa menyeramkan yang tidak masuk di nalar. Yang paling menyeramkan adalah pengalaman terjebak di jalur gaib ketika sedang menempuh perjalanan pulang kampung dari Solo ke Tulungagung. Sekitar pukul 1:30 pagi, mata saya belum bisa diajak tidur. Hari itu saya punya rencana untuk pulang kampung dan sarapan di rumah. Jadi, ketika kantuk yang saya tunggu belum tiba, saya putuskan untuk pulang saat itu juga. Saya tidak menyangka kalau keputusan keliru itu menuntun saya masuk ke jalur gaib. Dan nekat pulang ke Tulungagung hari itu membuat saya mengalami peristiwa menyeramkan yang tak terlupakan hingga kini. Sebenarnya, melakukan perjalanan jauh seorang diri di jam rawan sudah sering saya lakukan. Dulu, saya pernah motoran dari Solo ke Surabaya. Berangkat dari Solo pukul 1 pagi, sampai di Surabaya sekitar pukul 9:30. Walau harus melewati beberapa hutan jati, perjalanan saya waktu itu lancar-lancar saja. Di hutan jati wilayah Saradan yang konon angker, saya tidak menjumpai kejadian mistis. Pengalaman inilah yang membuat saya memberanikan diri pulang dari Solo ke Tulungagung ketika makhluk gaib sedang beraktivitas. Usai menutup gerbang kos, motor saya lajukan dengan perlahan. Perjalanan dari Solo sampai perbatasan Sukoharjo Wonogiri pagi itu berjalan lancar. Pagi itu hanya beberapa mobil pick-up, pengangkut sayur, dan beberapa orang yang mungkin hendak ke pasar yang saya temui. Apabila pulang dari Solo ke Tulungagung lewat jalur Wonogiri, untuk memangkas jarak, saya punya kebiasaan lewat jalan Trabasan yang terletak di daerah Sidoarjo. Meski jalanannya rusak dan sering terlihat angker karena di salah satu sisi jalan terdapat makam keramat, saya tetap memilih melewati jalan itu ketimbang lewat jalur provinsi. Alasannya sederhana. Dengan melewati jalan itu, saya bisa memangkas jarak sekitar 2 kilometer. Biasanya, ketika lewat sana tidak terjadi apa-apa. Tapi, tidak di pagi itu. Usai membunyikan klakson 3 kali saat lewat makam keramat tersebut, sebagai tanda permisi, tiba-tiba dengkul saya gemetar dan terasa lemas seperti tak ada tenaganya. Kejadian semacam ini tak pernah saya alami sebelumnya. Saat itu saya belum sadar kalau sudah terjebak jalur gaib. Selain dengkul terasa lemas, tiba-tiba jantung saya berdegup lebih kencang. Tidak berhenti di situ. Usai melewati makam yang berbentuk pohon tua itu, muncul perasaan yang tidak enak. Imajinasi menyeramkan mulai bermunculan di kepala. Untuk menghalau pikiran-pikiran menyeramkan ini, saya mulai membaca ayat kursi. Kata guru ngaji saya, ayat ini ampuh sebagai penolak gangguan setan. Anehnya, perasaan tak enak malah kian menjadi. Mungkin karena jarang mengamalkannya, membuat ada bagian yang terlewatkan. Usai lewat jalan Trabasan tadi, dan motor Supra X keluaran 2005 yang saya kendarai mulai ngaspal di jalur provinsi Wonogiri Ponorogo, keadaan tak kunjung membaik.
2 tahun lewat jalur Ponorogo-Wonogiri membuat saya hafal betul keadaan kiri dan kanan jalan. Tapi pagi itu, pemandangannya berubah total. Di sisi kiri dan kanan jalan, yang biasanya ada rumah penduduk dan sejumlah toko, berubah menjadi pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Merasa tanggung kalau harus balik lagi ke Solo, dan takut kalau malah mengalami peristiwa yang jauh lebih menyeramkan. Saya nekat melanjutkan perjalanan sambil terus membaca doa. Kecurigaan masuk ke jalur gaib mulai muncul di pikiran saya. Perasaan saya agak sedikit lega ketika jauh di depan saya terlihat lampu belakang motor menyala merah. Wah, itu ada temennya, batin saya. Motor saya percepat agar bisa mendahului kendaraan di depan. Ketika nyalip kendaraan itu dan saya menoleh ke arah pengendaranya, ternyata wajah pengendara motor itu terlihat pucat. Melihat pemandangan semacam itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Tadi itu apa ya? Batin saya. Saya terus melajukan motor dan mulai sering menyalip, serta berpapasan dengan beberapa kendaraan. Tapi, di sepanjang jalur gaib itu, semua kendaraan yang berhasil saya salip dan kendaraan yang berpapasan, semua pengendaranya berwajah pucat. Tentunya, ini berhasil membuat ketakutan saya kian bertambah. Belum lagi, pemandangan di kiri dan kanan jalan yang saya lewati pagi itu masih berupa pohon-pohon raksasa yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Saya akui, pagi itu saya benar-benar ketakutan. Tak banyak yang bisa saya lakukan, selain melanjutkan perjalanan dengan hati was-was dan mulut yang terus membaca berbagai doa. Rasa takut yang saya rasakan pagi itu jauh melebihi rasa takut yang saya rasakan saat liputan ke tempat yang ditengarai sering dipakai mencari pesugihan. Pengendara berwajah pucat dan pohon-pohon raksasa yang asing itu terus terlihat, sampai terdengar suara selawat tarhim subuh dari sebuah masjid. Begitu suara tarhim subuh yang menyejukkan hati itu terdengar, tiba-tiba saja menjadi plong. Pohon-pohon raksasa yang sedari tadi menghiasi jalur Wonogiri Ponorogo mendadak hilang. Rumah penduduk yang sebelumnya tak terlihat mulai nampak kembali. Berkat suara tarhim subuh itu, perasaan was-was yang berjam-jam saya rasakan hilang tak berbekas. Saya mengucapkan syukur. Hilangnya perasaan was-was membuat saya lebih nyaman melanjutkan perjalanan. Beberapa kali, saya terus mengucap syukur bisa terbebas dari jalur gaib itu. Saat sampai di perbatasan Ponorogo-Wonogiri, saya berhenti untuk istirahat, guna menghilangkan kantuk yang mulai menyerang. Saya memutuskan untuk merokok. Sambil enak-enak merokok, saya ambil HP dari saku celana untuk membuka beberapa pesan yang masuk dan melihat jam. Saat itu, HP menunjukkan pukul 5:30 pagi. Saya sontak kaget, sebab biasanya untuk perjalanan dari Solo sampai tempat saya berhenti sekarang, senyantai-nyantainya saya melajukan motor, waktu yang dibutuhkan tidak sampai lebih dari 2 jam. Terlebih, saat menempuh perjalanan tadi, jarum speedometer saya selalu di angka 60 km per jam. Kok bisa lama banget ya? Terus, dari tadi aku kemana aja? Usai habis 1 batang rokok dan membasuh muka dengan air mineral yang saya bawa dari kos, saya melanjutkan perjalanan. Saya baru sampai Tulungagung sekitar pukul 8:30 pagi. Ketika balik lagi ke Solo, saya masih dibuat penasaran
dengan pohon-pohon raksasa yang saya lihat kemarin. Demi mengobati rasa penasaran, saya putuskan untuk lewat jalan yang sama. Anehnya, pohon-pohon raksasa yang saya lihat pagi itu tidak terlihat lagi. Memang, di jalur itu masih ada beberapa pohon besar yang tumbuh di kiri dan kanan jalan. Tapi, pohon itu berbeda dengan pohon yang saya lihat waktu pulang kemarin. Pohon yang saya lihat saat perjalanan pulang kemarin tak hanya besar, tapi memiliki aura yang menyeramkan. Suatu ketika, setelah selesai wawancara dengan seorang tokoh spiritual, sambil ngobrol, peristiwa menyeramkan yang saya alami tersebut saya ceritakan kepada beliau. Beliau berkata, "Alhamdulillah mas, sampean bisa keluar dari jalur gaib itu dalam keadaan selamat. Lain kali, kalau bisa jangan melakukan perjalanan di jam-jam itu, bahaya. Jam-jam jelang tahrim subuh itu, jam-jam makhluk halus pulang. Biasanya mereka itu suka jahil, dan bentuk kejahilan mereka seperti yang sampean alami itu, mas." Usai mendapat pengetahuan ini, mulai saat itu sampai sekarang, jika tidak dalam keadaan sangat terpaksa, saya tidak akan melakukan perjalanan kemanapun sebelum terdengar tahrib subuh dari masjid. Saya kapok dan tidak ingin mengalami berkendara di sebuah jalan yang mengerikan lagi.